Di era digital saat ini, peserta didik menghadapi arus informasi yang sangat cepat melalui media sosial, internet, dan berbagai platform digital. Tidak semua informasi tersebut benar dan membangun, bahkan banyak yang mengandung hoax. Nilai-nilai ini yang bertentangan dengan iman Kristen, serta budaya yang mempengaruhi cara berpikir generasi muda saat ini. Oleh karena itu, pendidikan iman Kristen memiliki peran penting untuk menolong peserta didik memiliki iman yang kuat, sikap kritis, dan kemampuan menyaring informasi berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Salam teman-teman generasi muda, selamat datang di program Inspirasi Iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini, yaitu membangun iman Kristen di era digital dan post-truth. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber, yaitu Kak Arman. Selamat datang Kak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih, senang sekali bisa berbagi pemikiran mengenai pentingnya pendidikan iman Kristen di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Kak seputar topik kita pada hari ini. Saat ini kita hidup di era digital yang penuh dengan informasi. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar bagi pendidikan iman Kristen di era digital ini? Nah, tantangan terbesar adalah arus informasi yang sangat cepat dan tidak semuanya itu benar. Banyak generasi muda menerima informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir generasi muda saat ini, Kak. Nah, oleh karena itu, pendidikan iman Kristen harus membekali peserta didik atau generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis serta menilai setiap informasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, banyak anak-anak muda saat ini lebih banyak belajar dari media sosial dibandingkan dari gereja atau sekolah. Bagaimana pendidikan iman Kristen merespon fenomena ini? Pendidikan iman Kristen tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi ini, Kak. Apalagi di media sosial ini dengan maraknya. Jadi gereja, sekolah, dan keluarga perlu memanfaatkan media digital sebagai sarana pendidikan iman. Contohnya nih, misalnya melalui konten rohani itu juga bisa membantu pembelajaran Alkitab secara online, diskusi iman di platform digital, dan berbagai bentuk pelayanan kreatif yang relevan dengan generasi muda saat ini. Baik, dalam fenomena post-truth juga sering dibicarakan saat ini, yaitu ketika opini dan emosi lebih dipercayakan dari fakta. Bagaimana pendidikan iman Kristen dapat menolong peserta didik untuk menghadapi situasi saat ini? Iya, pendidikan iman Kristen harus menekankan pentingnya kebenaran. Alkitab mengajarkan bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, peserta didik atau generasi muda perlu diajarkan untuk menguji setiap informasi dengan prinsip kebenaran Alkitab, berpikir secara kritis, serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang menyesatkan. Baik, menurut Kak Arman, apa peran guru dalam konselor Kristen dan membentuk iman peserta didik di tengah tantangan zaman ini? Ya, guru dan konselor Kristen memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing spiritual. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan Alkitab, tetapi juga menolong peserta didik memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga dapat membimbing peserta didik atau generasi muda untuk menghadapi berbagai pergumulan yang muncul akibat pengaruh budaya digital saat ini. Baik Kak Arman, selain sekolah dan gereja, bagaimana peran keluarga dalam membangun iman anak di era digital saat ini? Ya, berbicara tentang keluarga adalah tempat pertama pendidikan iman dimulai. Orang tua perlu menjadi teladan dalam kehidupan rohani, seperti membangun kebiasaan doa bersama, mungkin itu dalam sebelum tidur, sebelum makan, atau apapun, dimulai dengan doa, membaca Alkitab, ataupun serta berdiskusi tentang nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, anak-anak memiliki dasar iman yang kuat ketika menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Ya, apa pesan Kak Arman bagi generasi muda saat ini atau Kristen yang hidup di tengah tantangan perkembangan teknologi yang begitu pesat? Ya, pesan untuk generasi muda yang menonton talk show ini, generasi muda harus menyadari bahwa teknologi adalah alat yang bisa digunakan
untuk kebaikan maupun keburukan tergantung bagaimana mereka mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan teknologi dengan bijaksana, tetap berpegang pada firman Tuhan, dan menjadikan iman sebagai dasar dalam setiap keputusan yang diambil. Ya baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Dari perbincangan kita ini, hari ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan iman Kristen memiliki peran penting dalam kehidupan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya beriman kuat, tetapi juga mampu berpikir kritis dan bijaksana dalam menghadapi arus informasi di era digital ini. Demikian podcast kami hari ini dengan tema Membangun Iman Kristen di Era Digital dan Post-Truth. Semoga perbincangan saat ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat pendidikan iman dalam keluarga, gereja, dan sekolah. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.